Fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, di mana tugas proyek ini disusun oleh Densa Maningrum NPM 21203039090 dan Ananda Rizka Malia dengan NPM 21403033109. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah kelistrikan dan kemagnetan. Untuk fenomena yang pertama terkait dengan listrik statis, yaitu sistem keamanan pesawat terbang atau yang dikenal dengan static discharge. Sebelumnya, pesawat terbang merupakan objek terdekat dengan sumber petir, maka dari itu diperlukannya perancangan yang baik pada proses join, bonding, grounding, pengaturan, dan penempatan elektronik yang sensitif terhadap arus jauh dari gangguan elektromagnetik. Pemilihan bahan ini mampu mengantarkan arus dengan baik. Dengan metode bola bulir dapat ditentukan tingkat proteksi terhadap petir yang akan digunakan pada pesawat terbang, sehingga pemakaian alat ini sebagai perlindungan terhadap petir dan tidak melampaui batas. Static discharge adalah suatu alat yang digunakan di pesawat supaya sistem navigasi dan sistem komunikasi pesawat tetap aman dan lancar ketika digunakan, di mana static discharge ini digunakan untuk menetralisir listrik statis yang diakibatkan oleh adanya gesekan antara pesawat terbang dengan udara maupun awan. Muatan listrik yang timbul ini dapat terbentuk pada area antena komunikasi pesawat terbang yang terpasang di badan pesawat terbang. Kemudian, static discharge ini akan membuang kembali muatan-muatan listrik yang terbentuk ke udara, dan static discharge ini terletak di bagian belakang sayap pesawat atau horizontal stabilizer, penyeimbang horizontal, dan vertical stabilizer. Static discharge ini terbuat dari bahan yang mempunyai beda hambatan yang rendah dibandingkan dengan udara yang dirancang memiliki ujung runcing dengan ukuran ujung lebih kecil dari pangkal. Dikarenakan listrik akan berkumpul pada ujung-ujung yang runcing, sehingga dapat dengan mudah dibuang kembali muatannya ke udara. Pelepasan muatan listrik ini adalah suatu ancaman terhadap kendaraan luar angkasa dan sistem elektronik. Muatan listrik statis ini terutama terjadi dengan meningkatnya penggunaan material komposit yang tidak mengandung logam atau badan pesawat terbang. Selain itu, kilatan petir yang mengenai pesawat terbang juga akan mengalami pelepasan muatan listrik statis pada badan pesawat terbang. Pelepasan muatan ini menghasilkan muatan listrik positif yang tumbuh ke arah petir dari satu bagian pesawat. Selain itu, muatan listrik negatif diluncurkan ke tanah atau awan lainnya. Muatan listrik ini diinduksi karena komponen medan listrik vertikal dari pusat awan yang berisi muatan elektron bebas. Pada perangkat pelepasan listrik statis ini mencakup beda dan jalur listrik yang ada dalam badan pesawat terbang. Untuk itu, untuk mengeluarkan muatan listrik statis, indikator visual yang menunjukkan status operasional saat ini dari jalur listrik untuk melepaskan kembali muatan listrik statis ke awan secara efektif. Indikator visual dapat diamati oleh pilot maupun kopilot pesawat terbang dan teknisi untuk dengan cepat menentukan status operasional maupun tidak operasional dari perangkat pelepasan listrik statis. Dapat dilihat pada gambar berikut ini, yaitu gambar pembagian zona petir. Nah, kemudian untuk yang static discharge terletak pada bagian sayap pesawat. Selanjutnya yaitu pengecatan elektrostatik. Nah, jadi pengecatan elektrostatik ini merupakan salah satu contoh penerapan dari listrik statis. Nah, pengecatan elektrostatik merupakan suatu proses pengecatan dengan memanfaatkan gaya tarik antara muatan listrik positif dengan muatan listrik negatif. Untuk bagian-bagian yang terdapat di dalam alat yang digunakan dalam pengecatan elektrostatik yaitu ada jalur partikel pelapis, kabel tegangan rendah, pelipat tegangan, elektroda tegangan tinggi, ion bebas, partikel bermuatan, dan juga bagian benda yang akan dilapisi oleh cat.
Kemudian untuk proses pengecatan elektrostatik, yaitu pada awalnya di ujung alat penyemprot akan diproduksi ion-ion dengan memberikan suatu tegangan listrik yang sangat tinggi. Kemudian material pelapis atau cat akan didorong dengan udara dan di saat melewati ujung nozzle akan menangkap sebagian muatan sehingga menjadi partikel yang bermuatan. Bahan yang akan dilapisi atau dicat umumnya adalah konduktor atau memiliki sifat yang dapat menghantarkan listrik. Kemudian akan diberi muatan yang berlawanan tanda. Pada konduktor, muatan listrik akan tersebar di permukaan secara merata. Partikel pelapis yang telah bermuatan akan ditarik oleh muatan yang ada di permukaan bahan yang akan dicat, sehingga jatuh di permukaan benda tersebut secara merata.